selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membahas tentang invasi Rusia dan Ukraina. Invasi Rusia dan perluasan wilayah Ukraina merupakan isu geopolitik yang kompleks dan kontroversial. Sebagian besar komunitas internasional menolak tindakan tersebut dan menganggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan Ukraina. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya akan menggunakan star saya. Yang pertama ada Jeremia, lalu Vigo Farhan. Wih, bahas apa nih? Kita mau bahas apa nih? Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih invasi Rusia dan Ukraina menurut Jeremia dan Vigo Farhan. Menurut Mas Vigo dulu deh. Gini, mana Pandangan Rusia kalian Ukraina? gimana? Jadi yang di tengah dulu. Ya. Kalau menurut saya pribadi nih, invasi Rusia Ukraina ini perlu banget dibahas. Apalagi kan invasi ini udah terjadi dari beberapa tahun yang lalu, dari 2014, tapi tetap berlanjut kan, apalagi akhirnya Ukraina ingin memilih untuk bergabung terhadap NATO kan, Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya. Dimana ini kan memancing amarah Rusia kan, ya. Dan ini bakal jadi isu atau topik pembahasan yang layak untuk dibahas pada podcast kali ini ya. Lalu menurut pandangan Vigo seperti apa? Kalau menurut pandangan saya, konflik dari Rusia dan Ukraina ini menyebabkan banyak kerugian dari sisi Uni Eropa. Perdagangan jadi terhambat karena jalur perdagangan itu melewati laut Rusia. Nah, karena konflik ini, Rusia menutup jalur perdagangan tersebut. Lalu tanggapan dari Jeremia soal jawaban Vigo tadi seperti apa tanggapannya? Menurut saya Apa yang ditimbulkan dari konflik yang Vigo jelaskan? konflik yang dijelaskan seperti jalur perdagangan, Ya. memang betul itu terjadi adanya. Tapi saya melihat dari sisi, karena saya pro terhadap Rusia ya. Tapi saudari Vigo ini ya pro terhadap Ukraina ya. Iya, saya sangat pro terhadap Ukraina. Saya garis keras. Alasannya dulu, kenapa? Alasannya? Iya, kenapa bisa begitu? Yang pertama, sebelum terjadinya konflik ini, saya awalnya mendukung Rusia. Karena menurut saya tindakan Rusia untuk menginvasi Ukraina itu tindakan yang sangat berani. Rusia tuh merasa dirinya tuh terancam karena Ukraina ingin masuk NATO, ingin join ke NATO, dan Iya betul, Iya. karena ingin memperluas lah, NATO itu memperluas markasnya wilayah untuk penyerangannya dan lain-lain itu ke wilayah Ukraina, di mana itu berbatasan langsung lah. iya, berbatasan dengan Moskow. Nah, ibu kotanya Rusia kan. Iya, ibu kota Rusia. Sehingga kan pasti Rusia merasa terancam tuh. Jadinya setelah konflik invasi Rusia, Rusia tuh banyak menyerang warga sipil. Betul. Jadi setelah banyak warga sipil yang terkena dampak dari perang tersebut, saya sekarang pro ke Ukraina. Karena kemanusiaan. Karena kemanusiaannya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, memang saya juga setuju kalau misalnya Mas Vigo membawa unsur kemanusiaan di dalam topik invasi Rusia Ukraina ini. Tapi kalau dilihat lagi, ada pernyataan yang mengatakan bahwa menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Iya. Dimana memang kalau kita lihat lagi dari sisi latar belakangnya, bahwa memang Rusia itu ingin mempertahankan negaranya, kesatuan wilayahnya, dengan cara menyerang terlebih dahulu sebelum mereka membangun afiliasi atau persatuan lah di situ, dimana nanti mereka bisa diserang dan akhirnya banyak korban jiwa dari sisi Rusia. Maka dari itu memang saya dari dulu pro Rusia. Itulah mengapa saya bilang memang kemanusiaan itu perlu diperjuangkan, tapi kita lihat juga efek samping atau efek yang ditimbulkan jika tidak mempertahankan negara Rusia itu sendiri. Gitu. Ya, berarti pada akhirnya ini tentang kemanusiaan lah ya, Kemanusiaan. antar negara. Lalu balik lagi ke topik pembicaraan awal kita, yaitu tentang apa sih konsekuensi yang ditimbulkan dari invasi Rusia dan Ukraina. Kan yang kita tahu sendiri tuh Rusia juga lebih ke menyerang Ukraina terus kan. Betul. Jadi tanggapan menurut kalian yang ditimbulkannya itu apa sih?
dan apa yang negara-negara mana yang dampaknya tuh kena? Paling besar sih dampak dari konflik tersebut ya Ukraina ya, karena perangnya kan di perbatasan negara tersebut. Terus juga banyak wilayah tuh yang kena bombardir dari Rusia. Contohnya apa tuh? Contohnya di negara Kiev ya. Kiev. Di negara Kiev tuh banyak bekas perang di sana. Banyak juga kalau saya melihat dari negara-negara yang pasokan pangannya Oh, iya. yang dari Ukraina. Terus Ukraina juga terdampak dari saluran air panasnya yang dipotong oleh Rusia. Lalu kita ngeliat juga dari negara-negara yang pro terhadap Ukraina, kayak Amerika memblokade beberapa mata uangnya dan Itu lain-lain. Rusia. Itu Rusia ya? Rusia yang diungkit. Iya, memblokade Rusia karena dia pro terhadap Ukraina kan, Iya. karena Ukraina ingin join NATO. Dan beberapa negara Eropa juga akan melakukan penyerangan balik terhadap Rusia, dan itu bakal mengakibatkan kalau jika ini terus berkelanjutan bisa menjadi perang dunia ketiga, karena kan kita lihat dari dua kubu ini memiliki dua paham idealisme yang berbeda, yang satu liberalisme, yang satu lagi komunisme. Itu kan bakal jadi dua kubu yang memang dari zaman perang dulu, perang dunia, ya itu udah besar banget. Apakah ini akan terjadi lagi? Kita belum tahu. Semoga Tidak akan terjadi lagi. ya. Ya, ngomong-ngomong soal kemanusiaan yang tadi saudara Vigo ngomong, isu-isu dari tindakan isu manusianya itu, dari setiap tindakan itu apa yang dilakukan sih di dalam kemanusiaan itu? Yang pertama, semenjak Rusia menyerang Ukraina tuh banyak korban warga sipil yang terdampak karena perang tersebut, dan juga tapi rumah diserang juga nggak sih, rumah sakit kena bom? Iya. Iya. Rumah sakit, terus sekolah ya. Sama panti jompo ya. Yang pakai juga kena juga. Pokoknya Semua sih kena. semuanya kena. Lalu Bel, aku mikir dulu. Itu udah berapa menit? 12 menit. Voice to voice. Lanjut. Ya pokoknya lu bilang mungkin kita akan mengadakan perbincangan dengan pihak PBB dan pihak Rusia untuk mengatasi isu kemanusiaan ini. Oke. Nggak usah dikat lagi aja ya, gue langsung. Terus nanti baru gue ngomong, mungkin nanti kita akan mengadakan pertemuan dengan Donald Trump. So, Bel. Ngomong-ngomong soal isu kemanusiaan tadi yang dibahas dari Ukraina, itu apa sih tindakan isu manusia yang dilakukan antar negara? Karena Rusia tuh nyerangnya bukan hanya tentara dari Ukraina, tapi juga menyerang warga sipil. Jadi kita akan melakukan konferensi atau pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya juga setuju sih. Menurut saya pihak-pihak yang berselisih ini antar negara yang bersangkutan, antar Rusia dan Ukraina ini perlu ada konferensi besar yang mengatasnamakan kemanusiaan, di mana PBB ikut serta di dalam ini. Tapi kalau bisa juga negara-negara yang ikut serta adalah negara-negara yang tidak berpihak pada manapun, karena jika pihak seperti Amerika atau pihak yang pro terhadap NATO, Ukraina, ataupun pihak-pihak yang memang tidak netral seperti Cina atau Korea Utara yang bakal pro untuk Rusia, saya mungkin dalam konferensi tersebut bukan mendapatkan pencerahan ataupun penyelesaian konflik terhadap isu permasalahan HAM ini, malahan memanas betul. Yang ada makin ke depannya konflik ini akan berkepanjangan dan malah menimbulkan konflik baru, betul nggak? Apalagi kan apalagi nanti malah kita pas konferensi itu ada pihak yang panas antara Amerika dengan Cina, di mana kan mereka juga perang dagang sangat panas. Yang ada malah timbul masalah-masalah baru. Itulah sebabnya saya mengajak kita untuk sama-sama mengadakan konferensi antar negara. Itu perlu banget, tapi negara-negara yang berikutan dalam acara konferensi itu ya negara-negara yang netral betul. Salah satunya mungkin Indonesia, Swiss juga netral. ya Swiss, karena negara-negara tersebut yang memang tidak berpihak pada negara manapun. Gitu sih.
sangat menarik ya mendengar dari pandangan-pandangan Rusia dan Ukraina ini. Jadi dari kesimpulannya ini soal isu kemanusiaan itu sangat penting ya dari Betul, antar betul. negara. Apalagi juga sangat banyak banget korban jiwa dari Ukraina ini sendiri. Banyak banget. Jadi menurut pandangan kalian nih yang terakhir, kesimpulannya apa sih yang didapat dari sepemahaman kalian? Kalau kesimpulan saya sebagai pihak yang pro terhadap Rusia, mungkin pihak dari Rusia bisa lebih menurunkan sedikit egonya dan melihat langkah-langkah yang bisa diambil, mungkin lebih mementingkan kemanusiaannya ke depannya, karena kita juga melihat banyak korban jiwa yang berjatuhan bukan hanya militer tapi warga sipil ya, banyak juga korban-korban yang sedang beribadah ataupun di rumah sakit berjatuhan. Itu kan sebenarnya melanggar hak etis dalam berperang, itu sangat tidak baik. Dan semoga juga pemerintahan Ukraina diharapkan juga dapat menurunkan egonya untuk memikirkan warga sipilnya dengan tidak terlalu menyulut, tidak terlalu menyulut amarah dari Rusia. Ya, gimana saudara? Kalau dari kesimpulan dari saya, pemerintah Ukraina juga perlu meredam emosinya, karena seringkali pemerintah Ukraina itu menyulut emosi dari Rusia. Jadi supaya pemerintah Ukraina itu sendiri tidak memikirkan keinginannya untuk terlalu bergabung ke NATO karena dipikirnya negaranya mungkin lebih baik ke NATO, tapi dia lebih mungkin memikirkan nasib rakyatnya. Jika mereka bergabung ke NATO, mungkin Rusia akan terpancing karena beberapa hal yang tadi sudah kita jelaskan dalam podcast. Mungkin itu yang dimaksudkan dari saudara. Ada lagi yang mau ditambahkan? Udah. Sudah. Lalu dari kesimpulan dan yang dijelaskan dari materi tadi itu benar-benar menarik banget Betul, ya. menarik banget sih ini ya. Terus ada nggak sih solusi-solusi agar mereka baikan gitu, kayak misalnya antar kerjasama atau apa? Kalau untuk solusi mungkin itu yang pertama, mereka harus menurunkan ego dan mengadakan konferensi bersama PBB yang sudah dijelaskan, dan juga mereka harus memikirkan langkah ke depannya itu agar tercipta kerjasama lagi. Apalagi kan mereka dulu sama-sama dalam satu kesatuan, apa namanya? Uni Soviet. Uni Soviet ya. Walaupun mereka nggak tergabung lagi, tapi mungkin mereka bisa memikirkan kerjasama yang bisa dihasilkan, malahan bisa mendapatkan pembangunan ekonomi ke depannya. Apalagi kan mereka roda perputaran ekonomi bagus jika digabungkan antar negara. Sebenarnya mereka juga bisa saling menguntungkan ya. Betul. Iya. Daripada mereka membuat banyak korban jiwa kan istilahnya. Ya. Baik lagi tentang kemanusiaan dan egonya masing-masing di Betul. setiap negara. Terima kasih banyak Terima kasih untuk diskusi kali ini ya. Siap. Terima kasih untuk Jeremia dan Terima Vino kasih. Terima Farhan. kasih Kak Abel. Iya. Sampai bertemu lagi. Iya, sampai bertemu lagi di podcast Berikutnya. Bye guys. Bye.